wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Indah Puji Lestari. Oke, di video kali ini akan agak berbeda karena ini akan berbau-bau wabah COVID-19 ya. Jadi gini, aku akan membahas mengenai izin keluar masuk wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Nah, apa aja yang mau aku bahas? Simak sampai akhir. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, makasih. Oke, langsung aja. Jadi akhir ini kan karena memang ada yang namanya wabah COVID-19 ya. Dan banyak yang terutama untuk para pekerja itu pastinya sangat terbebani karena adanya PSBB atau pembatasan sosial berstandar besar. Jadi karena adanya PSBB ini, tentunya pemerintah itu akan membatasi ruang lingkup kerja masyarakatnya gitu kan. Nah, di sini sebenarnya pemerintah juga memberikan solusi untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan surat izin, terutama untuk yang benar-benar untuk beberapa sektor yang memang tidak bisa untuk melakukan PSBB ini ya. Nah, aku akan menjelaskan dulu apa ini surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta. Pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga yang karena tugas dan pekerjaannya di bidang yang diizinkan untuk beroperasi selama masa pandemi COVID-19 harus melakukan perjalanan dinas keluar dan masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta atau Jabodetabek selama masa pandemi COVID-19. Pelayanan perizinan ini juga diberikan untuk warga yang perlu berpergian masuk atau keluar DKI Jakarta karena kondisi emergensi. Jadi karena ada kondisi yang benar-benar mendesak dan nggak bisa ditinggalkan gitu. Antara lain seperti sakit atau keluarga meninggal. Perjalanan orang berpergian berdomisili Jabodetabek di dalam wilayah Jabodetabek tidak memerlukan perizinan ini. Jadi perjalanan yang berpergian berdomisili Jabodetabek, tapi untuk ke Jabodetabek itu nggak perlu memerlukan izin kayak gini ya. Jadi yang benar-benar kayak dari luar ke dalam atau dari Jabodetabek ke luar wilayah gitu. Oke, lanjut. Perjalanan orang berpergian dikelompokkan dalam dua macam, yaitu satu, perjalanan berulang atau aktivitas rutin. Jadi yang pertama ini berarti nanti setelah mendapatkan surat izin nanti akan digunakan untuk berulang kali, jadi nggak cuma sekali doang. Dan yang kedua itu perjalanan sekali atau situasional karena keadaan tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan keadaan mendadak. Jadi mungkin benar-benar nggak bisa ditinggalkan. Kalau tadi kan mungkin ada kepentingan pekerjaan ya yang pertama. Oke, lanjut. Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pembatasan kegiatan berpergian keluar dan atau masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta atau Jabodetabek selama masa pandemi COVID-19 senantiasa dilakukan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Kayak kemarin sempat viral yang katanya nggak boleh pulang kampung, itu benar-benar harusnya teman-teman nggak usah pulang kampung gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa sektor usaha atau biasanya yang berkaitan dengan pekerjaan teman-teman yang benar-benar bisa digunakan untuk berpergian gitu. Jadi sektor usaha yang diizinkan berpergian atau beroperasi selama masa PSBB itu ada 11 ya. Jadi ada kesehatan, bahan pangan atau makanan minuman,
energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan terakhir adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi ini yang benar, yang diperbolehkan untuk mendapatkan izin, tapi tetap dengan prosedurnya ya. Oke, selanjutnya aku akan jelaskan jenis SIKM, surat izin keluar masuk. Jadi ada dua, teman-teman. Di sini ada yang warga domisili DKI Jakarta tujuan luar Jabodetabek. Nah, di sini itu ada dua keterangannya. Yang pertama ada surat izin keluar perjalanan sekali dan surat izin keluar perjalanan berulang. Nah, di sini jadi dari warga domisili DKI Jakarta tujuan ke luar Jabodetabek. Kalau masih Jabodetabek ini nggak perlu pakai surat ini gitu. Lalu yang kedua, warga domisili non Jabodetabek tujuan DKI Jakarta. Ini kebalikannya dari yang tadi ya. Dan ini keterangannya masih sama. Surat izin masuk DKI Jakarta perjalanan sekali dan surat izin masuk DKI Jakarta perjalanan berulang. Gitu. Oke, di sini ada keterangan tambahan. Pengertian domisili DKI Jakarta adalah tempat senyatanya tinggal baik berKTP Jakarta maupun tidak berKTP Jakarta. Dan keterangan yang kedua itu adalah wilayah Jabodetabek terdiri dari Bogor Kota, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Lalu kira-kira apa aja syarat untuk mengurus SIKM wilayah DKI Jakarta? Oke, nanti akan aku jelaskan di video berikutnya. Oke, nanti di dalam deskripsi ini akan aku tambahkan untuk alamat email, alamat ini. Jadi kayak websitenya langsung. Nanti teman-teman bisa buka ke situ langsung aja. Dan mungkin sekian aja informasi dari saya. Ini adalah part satunya ya. Jadi teman-teman bisa nanti lihat kelanjutannya di video berikutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Oh iya, sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari saya. Mungkin selama saya buat video ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Dan satu lagi buat teman-teman, tolong bantu juga untuk mengurangi pergerakan, karena selama ini kan masih PSBB ya. Jadi jangan berpergian yang terlalu jauh kalau sekiranya emang nggak penting-penting banget gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.